Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam ibadah KKA. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pelajaran yang ketiga, bagian yang pertama. Namun kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kerjakanlah setiap kebenaran firman-Mu agar kami boleh memiliki iman yang hidup di dalam Engkau, sehingga kami semua boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau melanjutkan pelajaran kita yang ketiga, masih tetap di bagian yang pertama, yaitu iman yang hidup, yang terambil dalam teks Yakobus pasalnya yang kedua ayat 14 sampai yang ke-26. Jadi iman harus nyata dalam perbuatan. Bagaimana perasaan kita, perasaanmu, perasaan Bapak Ibu Saudara jika mengalami yang namanya tidak ditepati janjinya oleh seseorang? Pasti tentunya kita secara manusiawi akan kecewa, kadang bisa marah atau jengkel kepada orang yang membuat janji tersebut, ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Hal-hal yang seperti ini membuat kita tidak mempercayai orang itu lagi. Bisa jadi hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mempercayai lagi orang yang berjanji kepada kita karena mereka lupa dan tidak menepati janjinya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam studi Alkitab. Di bagian yang pertama, pelajaran yang ketiga ini adalah mengenai kitab Yakobus. Jadi Bapak Ibu bisa pegang bukunya. Di sana Yakub dijelaskan bahwa Yakobus itu adalah saudara Yesus, dan Yakobus ini juga pemimpin jemaatnya di Yerusalem, dan sebagian besar dari orang-orang percaya mula-mula itu adalah orang-orang Yahudi. Dan di sini orang-orang Yahudi itu mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan dalam hidup mereka terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka, karena lingkungan mereka memaksa mereka untuk tidak memegang iman percaya mereka kepada Kristus Yesus. Nah, di sini Yakobus mendorong jemaatnya untuk menghadapi kesukaran dari lingkungan sekitar itu dengan atau melalui cara hidup yang beriman, yang memiliki tindakan iman kepada Kristus. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dalam pelajaran ini, ya. Apakah yang diajarkan dalam hubungan antara perbuatan dengan iman itu? Ayatnya ada di dalam Yakobus pasal 14, ayatnya yang ke-14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Jadi tidak ada gunanya, dikatakan di situ bahwa tidak ada gunanya jika kita, Bapak Ibu Saudara, memiliki iman tapi tidak disertai dengan perbuatan. Tentu iman yang seperti itu iman yang kosong, iman yang tidak menyelamatkan. Contohnya adalah seperti ini, ketika dari antara kita ada seseorang yang mengalami telanjang, kelaparan, tetapi kita tutup mata, tidak memberi mereka makan, tidak memberi mereka baju. Nah, itu artinya adalah iman yang kosong, iman yang mati.
mati. Karena tanpa iman, tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Terus apakah arti dari memiliki iman yang mati itu? Arti dari memiliki iman yang mati itu artinya memiliki itu sama dengan mempunyai, memegang. Nah, kalau kita memegang iman yang mati, itu artinya iman yang hanya sekedar pengetahuan belaka, ya, itu tidak berguna. Jadi artinya kita tidak sampai, kalau kita beriman kepada Kristus Yesus, kepada Allah yang benar, kita tidak sampai ke sana karena tidak ada perbuatan. Itu adalah iman yang mati, dan itu saya tekankan tidak ada gunanya. Terus bagaimana apa tindakan Bapak Ibu Saudara saat menyatakan iman itu? Mungkin jawaban kita itu adalah, oh, saya mau melakukan hal-hal yang rohani, saya mau melakukan hal-hal yang baik, saya mau melakukan, saya mau doa terus, misalkan seperti itu. Saya mau berdoa, saya mau melakukan hal-hal yang baik, saya mau berbuat baik kepada semua orang. Tentu itu tidak salah, dan itu hasil dari iman. Jadi bukan perbuatannya itu yang ada nilainya, yang dipakai, tetapi iman itulah yang mendorong kita untuk berbuat baik, untuk berdoa, karena kita memiliki iman kepada Kristus. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik itu karena ada dorongan iman yang benar kepada Kristus Yesus, ya. Itu disebut iman yang hidup, ya, itu disebut iman percaya. Yang berikutnya menurut teks ayat yang ke-18 sampai 25, saya bacakan untuk kita semua, ya. Ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari teks ini bagaimana seseorang dibenarkan dengan Allah. Contohnya adalah Abraham. Abraham berani keluar, meninggalkan kota asalnya, meninggalkan dari Ur Kasdim, ya, dari Ur Kasdim. Itu adalah satu langkah iman. Menurut Abraham, menuntut Abraham untuk membongkar total otaknya. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah.
Tuhan meminta ketaatan yang melampaui urusan otak, urusan logika. Iman itu bukan urusan hitungan, tetapi urusan ketaatan. Iman itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tapi berbicara tentang sahabat Allah, apa sih sahabat Allah itu? Ada di dalam ayatnya yang ke-23 ya. Persahabatan itu atau sahabat itu adalah menunjukkan kedekatan, menunjukkan kecocokan. Sahabat makna dalam bahasa Yunani itu adalah rekan sekerja. Artinya ada kesepakatan, ada kecocokan ya di sana. Abraham disebut sahabat Allah dan kita pun juga memiliki kesempatan untuk disebut menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah itu apa? Nah, kita akan membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 dan 15. Sahabat Allah itu apa ya? Sahabat Allah itu apa? Kita akan membaca bersama-sama di dalam. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan. Aku 14 ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sahabat Allah adalah melakukan hal-hal apapun yang diperintahkan Tuhan kepada setiap kita, dan kita memiliki kesempatan untuk menjadi sahabat Allah ya. Sahabat Allah adalah sepakat bukan hanya dengan perkataan, tapi dinyatakan dengan tindakan-tindakan yang ada. Selanjutnya, bagaimana supaya iman dalam hidup kita itu menjadi sempurna? Baca di ayatnya yang ke-22 dan 23. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman bekerja sama, dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Dan Yakobus tidak mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita itu iman dan perbuatan. Sebaliknya, iman itu harus bekerja sama. Iman dan perbuatan itu harus bekerja bersama-sama. Dan Yakobus di sini menjelaskan bahwa iman itu tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan. Ada ilustrasi pelomba dayung ya. Di situ ada perahu dayung dengan timnya 10-20 orang. Yang 10 orang bawa dayung sebelah kiri, yang sebelah kanan bawa dayungnya di sebelah kanan ya. Tapi orangnya lurus gitu. Dan di situ di dayung yang sebelah kanan ditulisi iman. Dayung yang sebelah kiri ditulisi perbuatan. Bagaimana jika dayung yang sebelah kiri saja yang dengan tulisan perbuatan saja yang digunakan? Pasti perahu itu akan berputar-putar saja. Demikian juga dengan kalau hanya memakai dayung yang sebelah kanan saja, mereka tidak akan sampai kepada tujuan, tidak akan mencapai finish dalam perlombaan, karena dayung itu atau perahu itu akan berputar-putar. Tetapi ketika iman bekerja sama dengan perbuatan ya, iman perbuatan,
pasti perahu itu akan mencapai kepada tujuan, akan mencapai garis akhir, akan mencapai finish dan menang. Jadi iman dan perbuatan itu harus bekerja bersama-sama, ya. Apa yang terjadi pada tubuh yang tanpa roh? Pasti mati. Apa juga yang terjadi iman tanpa perbuatan? Pasti mati, ya. Jadi iman dan perbuatan harus bekerja bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang pada minggu-minggu ini dalam hidup kita sehari-hari akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kita memiliki iman yang hidup, bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati. Yuk, kita bersama-sama. Saya mengajak kita semua tanpa terkecuali, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari remaja sampai orang lanjut usia, kita semua akan menunjukkan bahwa kita ini memiliki iman yang hidup, iman yang benar, bukan iman yang mati atau iman yang kosong. Dan itu harus ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita, supaya apa yang kita kerjakan bisa mendatangkan kebaikan dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Terima kasih untuk pelajaran yang ketiga bagian pertama sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, supaya terus berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis, menghasilkan buah-buah yang baik. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami untuk terus bertumbuh bersama-sama. Kami mau bertumbuh bersama-sama, mau menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkatilah semua yang belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.